Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayah darinya kita semua masih diberikan umur dan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam rangka presentasi tentang program pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sholawat serta salam tak lupa semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak nama ayah, kepada Ibu guru semuanya, karena telah terganggu waktunya untuk sebentar kita mengadakan presentasi tentang program-program yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2025-2026 ini. Ada beberapa program yang sudah kita rencanakan untuk tahun pelajaran ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SD Negeri 5 Bangunjaya. Mengapa diadakan program? Karena dalam rangka mengisi kinerja ada beberapa tahapan yang memang harus kita lakukan. Nah, salah satunya ada tahap observasi. Tahap observasi ini sama seperti guru. Kalau guru mungkin tahapan observasinya itu melakukan pembelajaran di kelas dengan diobservasi oleh kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah sama melakukan observasi dan dilihatnya oleh bapak pengawas. Tema yang saya ambil yaitu pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi oleh keterlibatan seluruh warga sekolah. Jadi kalau tidak ada kekompakan, semuanya tidak akan, tujuannya tidak akan tercapai. Yang kedua, sekolah sebagai ekosistem pendidikan harus mendorong kolaborasi dan budaya positif. Kemudian yang ketiga, diperlukan program nyata yang partisipatif dan mendukung tumbuh kembang siswa secara menyeluruh. Apa tujuan dari program ini? Tujuan yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui partisipasi seluruh warga sekolah. Jadi dalam hal ini dimohon kerjasamanya setiap warga sekolah, baik guru ataupun teknik, untuk berpartisipasi. Jadi kita sama-sama menggalakkan program ini, melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau budaya positif, saya yakin semuanya juga mungkin sudah melakukan. Hanya saja sekarang lebih ditekankan lagi, seperti yang sudah diprogramkan oleh gubernur kita. Sekarang masuk juga jam 6.30 ya, setengah 7. Jadi kita diharapkan untuk lebih giat lagi ke sekolah ya. Mohon. Yang ketiga, mendorong pembentukan karakter dan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Jadi karakter itu lebih diutamakan, seperti yang dicadangkan oleh Bupati kita Pangandaran, yang program Pangandaran Melesat ya. Nah, di sana ada pembentukan karakter pada siswa. Di sini juga sama, kita di sekolah mendorong pembentukan karakter dan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Bagaimana prinsip dasar pemberdayaannya? Prinsip yang pertama yaitu kolaboratif. Jadi adanya kolaborasi antar sesama warga pendidikan, warga sekolah. Yang kedua,
partisipatif. Jadi semua warga sekolah itu ikut berpartisipasi. Jadi tidak hanya sebagian saja. Kalau hanya sebagian, tidak ada partisipasi dari semua warga, maka tujuan dari program ini tidak akan terwujud. Yang ketiga, berbasis nilai kebajikan. Yang keempat, berkelanjutan. Tidak hanya sampai misalkan 1 bulan, 2 bulan, atau 1 semester sudah berhenti, tapi berlanjut sampai ke semester berikutnya, atau bisa jadi sampai ke tahun berikutnya. Bila ada tambahan ditambah, bila ada yang perlu dikurangi, mungkin dikurangi. Kemudian yang kelima, kontekstual dan relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi segala sesuatunya harus dihubungkan dengan kebutuhan masing-masing siswa, kebutuhan individu siswa. Apa saja program sekolah unggulan yang kita akan laksanakan di SD Negeri 5 Bangunjaya ini? Yang pertama, gelisik. Gelisik itu artinya gerakan literasi asih. Yang kedua, bisa. Bersih, sehat, bersih, indah, sehat, dan asri. Yang ketiga, dermalah. Gerakan makan di sekolah. Yang keempat, tumpah. Tumbler bawa ke sekolah. Jadi setiap anak membawa botol minum masing-masing. Ya, itu salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik ya. Yang kelima, sahdu seri. Sholat harian duha setiap hari. Yang keenam, sehati. Senam harian tingkatkan imunitas. Yang ketujuh, sakti. Siswa aktif, kreatif, terampil, dan inovatif. Nah, ini berikut penjelasan dari yang program gelisik, gerakan literasi asik. Apa tujuan dari gerakan literasi asik ini? Yaitu untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa. Kenapa kita mengadakan program ini? Karena biasanya anak-anak itu malas untuk membaca, seperti yang kita rasakan sendiri. Yang namanya membaca itu membosankan. Nah, ya. Yang kedua, bentuk kegiatannya 15 menit membaca sebelum pelajaran. Kemudian adanya pojok literasi di setiap kelas. Nah, seperti ini juga sudah ada ya pojok literasi. Kemudian orang tua terlibat sebagai pendamping baca. Itu kalau membacanya di rumah ya. Program yang kedua, bisa. Bersih, indah, sehat, dan asri. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan sehat. Kalau lingkungan belajarnya nyaman dan sehat, otomatis setiap anak akan merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Betah di kelas ngajinya, mual aya siswa nundukan, nyaman, pasti mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Bentuk kegiatannya seperti apa saja? Yang pertama, jadwal piket bersama. Ini sudah biasa dilakukan. Hanya saja kalau biasanya anak itu kalau melaksanakan piket harus didampingi oleh guru kelasnya masing-masing ya. Kemudian bentuk kegiatan yang kedua, penataan taman kelas oleh siswa dan wali kelas. Yang ketiga, bank sampah dan edukasi pemilahan. Jadi untuk sampah yang plastik kita kumpulkan, nanti biasanya suka ada bank sampah keliling. Tidak ada kalau di desa ini? Ada ya? Nah, nanti kan diambil ya. Nah, itu bisa dikumpulkan, jadi dipisah antara sampah plastik dan sampah sisa makanan. Untuk program yang ketiga, Germala, gerakan makan di sekolah. Apa tujuan dari Germala ini? Membangun kebiasaan makan sehat dan kebersamaan. Dengan adanya
tapi sedikit lah, ada beberapa persen yang terkuranginya. Bagaimana bentuk kegiatannya? Yang pertama, makan bersama di kelas masing-masing. Yang kedua, edukasi gizi seimbang oleh guru atau tenaga kesehatan. Jadi kita bisa menjadwalkan, misalkan hari Senin anak makannya dengan sayur hijau dan tahu. Selang satu hari, hari Rabu, telur dan nasi goreng untuk sehat. Telur dan lauknya seperti itu misalkan ya Bu. Kemudian yang ketiga, menyediakan waktu makan pagi bersama atau sarapan sehat. Jadi bisa di pagi-pagi dijadikan sebagai sarapan. Kalaupun anaknya sudah sarapan, bisa dimakannya nanti pas istirahat. Untuk program yang keempat, tumbah tablet bawa ke sekolah. Apa tujuannya? Untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan hidup sehat. Karena dengan membawa botol minum masing-masing, otomatis sampah yang dari minuman itu akan berkurang. Satu, berarti mengurangi sampah manfaatnya. Kemudian mengurangi lagi minuman-minuman yang instan, mengandung pewanis buatan. Kalau bawa tumbler kan biasanya anak pakai botol minum sendiri, kemudian di kelas masing-masing disediakan air minum, air galon. Kemudian bentuk kegiatannya, setiap siswa membawa tumbler dari rumah, mengurangi sampah plastik dan pojok isi ulang air minum. Jadi setiap kelas disediakan air minum, air galon. Dari mana uangnya? Bisa dari kas masing-masing tiap kelas. Yang kelima, program Sahdu Seri, sholat harian duha setiap hari. Apa tujuannya? Untuk menumbuhkan karakter religius dan disiplin waktu. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat duha setiap hari. Walaupun yang di rumah santai, kalau memang tidak ada panggilan jiwa untuk melaksanakan sholat sunat itu, ya tetap susah ya, walaupun kita santai. Nah, oleh karena itu biasakan dari sejak dini, dari kecil, biasakan untuk selalu melaksanakan sholat sunat duha didampingi dengan gurunya. Kemudian bentuk kegiatannya, sholat duha berjamaah. Jadi berjamaah itu bukan berarti sholat duhanya berjamaah, tapi bersama-sama melakukan sholat duha sebelum kegiatan belajar mengajar. Kemudian bergiliran menjadi imam. Maksud imam itu bukan mengimami sholat duha kan masing-masing. Jadi mengkondisikan siswanya. Kemudian pendampingan oleh guru PAI dan wali kelas. Program yang keenam, sehati, senam harian tingkatkan imunitas. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan kebugaran fisik dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Bentuk kegiatannya seperti apa? Sekarang juga sudah biasanya lakukan, hanya saja belum setiap hari. Nah, bentuk kegiatannya, senam pagi sebelum pelajaran dimulai. Jadi duha heula tapi senam heula. Duha heula berapa sihnya? Senam salam. Setiap hari kalau memungkinkan, kan kalau senam didampinginya tapi kita kan suka terkendala oleh listrik. Jadi itu menyesuaikan. Kemudian yang sholat duha juga sama terkendalanya oleh air untuk
jadi tidak hanya mengandalkan guru PJOK. Biasa siswa kelas genep berolahraga yang dipayun guru yang dipingin di komputer. Variasi gerakan senam tiap minggu. Jadi biasa senam eta wae, biasa digentos eta mah. Bagaimana kita kalau misalkan anak bosan jangan senam yang itu saja, berarti bisa diganti dengan senam yang lain. Untuk program yang bertujuh Sakti, siswa aktif, kreatif, terampil dan inovatif. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan keterampilan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Apa saja bentuk kegiatannya? Yang pertama, project mini tiap kelas. Jadi setiap kelas itu ada project. Project itu berarti praktek dari masing-masing mata pelajaran yang dilakukan. Ayo hasilnya gitu dipajang di kelas. Kemudian lomba ide kreatif siswa. Jadi siswa itu belajar untuk mengutarakan ide kreativitasnya. Kemudian ekspo karya dan inovasi seperti yang tadi dari proyek-proyek itu bisa dijadikan ekspo karya. Ekspo karya kan bisa dari tiap kelas ya, dijadikan pameran kelas. Inovasi itu penemuan baru ya. Kemudian seni dan kerajinan. Bisa jadi kalau misalkan SPDP membuat apa, nanti proyeknya bisa disimpan di kelas masing-masing. Dan biasanya di akhir tahun suka diadakan expo ya, atau pagelaran kelas. Bagaimana keterlibatan warga sekolah? Yang pertama, untuk siswa pelaksanaan utama dan sebagai penggerak pada kegiatan. Jadi objeknya kan melaksanakan siswa. Kemudian guru itu sebagai pendamping, motivator dan fasilitator. Orang tua mendukung dari rumah dan ikut dalam kegiatan khusus yang dilaksanakan di rumah karena biasanya guru memberikan tugas. Ya, jadi si orang tua itu mendampingi anak tersebut ketika melaksanakan tugas dari sekolah. Kemudian tenaga kependidikan menjaga sarana dan logistik. Kemudian yang terakhir komite sekolah, yaitu memberikan dukungan moral dan materi. Ini visinya. Bersama kita bisa mewujudkan sekolah yang berdaya, berbudaya, dan berkualitas. Jadi intinya yang namanya program bisa terwujud kalau adanya kolaborasi kerjasama antar warga sekolah. Mungkin itu saja program-program yang akan kita laksanakan di SD Negeri 5 Bangunjaya ini pada mulai tahun ajaran 2025-2026. Dikarenakan guru yang lain sedang mengadakan Kurnep P3K ya. Kurnep P3K, jadi tidak semua ikut dalam presentasi kali ini, tapi untuk materi ini sudah di-share di grup sekolah dan bisa dipelajari oleh guru masing-masing. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang sudah diprogramkan oleh sekolah kita dan mudah-mudahan program ini terwujud, tujuannya bisa tercapai dan diberikan kelancaran dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.